Mama aku aja nggak pernah kayak gini. Tante siapa ngelarang-larang aku? Kamu suka nggak suka? Papa kamu sudah nikah sama mama ya? Bisa nggak kamu dengar sedikit? Bisa nggak kamu dengar sedikit? Saya kesel sama Yasmin. Karena dia nggak pernah menghargai saya dan dia nggak pernah lihat saya ada di situ. Saya merasa tidak dihargai. Saya merasa tidak dihargai. Dia itu terlalu protektif sama aku, terlalu ngatur-ngatur aku. Dia kan bukan mama aku, jadi dia nggak berhak buat ngatur-ngatur aku. Keharmonisan sebuah keluarga selalu dinilai dengan kekompakannya dalam berkomunikasi. Namun bagaimana jadinya jika tali komunikasi itu terputus? Dikarenakan sebuah mitos atau paradigma yang kadung melekat di masyarakat. Contohnya pandangan miring soal status ibu tiri dalam sebuah keluarga. Ada yang beranggapan sosok ibu tiri itu adalah momok yang menyeramkan. Lalu bagaimanakah dengan kasus kita kali ini? Saya memang ibu tiri dari anak suami saya. Saya memang sudah pacaran sekitar, lama lah ya, udah hampir 2 tahun. Tapi memang baru nikah 3 bulan ini. Dan saya baru 3 bulan ini juga hidup bersama ya sama anak tiri saya. Audi adalah wanita yang beruntung dipersunting oleh seorang duda anak satu. Belum punya pengalaman berkeluarga, membuat Audi pusing. Apalagi memiliki anak sekaligus mendidiknya. Yasmin adalah remaja tanggung yang punya dunianya sendiri. Dalam menikmati masa muda, Yasmin memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibanding bersama ayah dan ibu tirinya. Baginya, sosok ibu tiri adalah orang asing di keluarganya. Harus gimana lagi sih? Apa sih, Ma? Aku udah gak ngerti harus gimana. Halo Papa. Hai sayang, udah pulang? Udah. Aku hari ini menang lomba loh, Pak. Oh ya? Iya, aku menang lomba. Hebat anak Selamat mama. ya sayang ya? Iya. Papa katanya mau beliin aku handphone. Pasti Papa beliin. Tapi kapan? Iya pasti sayang, pasti. Tapi aku maunya sama Papa ya. Nanti kamu beli HP barunya sama Mama aja ya. Ya Mama ya, temenin Jasmine ya. Ya? Iya, Papa. Jasmine, kamu mau ngapain lagi beli handphone baru? Emangnya kenapa? Kan Papa yang mau beliin handphone. Mau ngapain juga kamu beli-beli? Kamu juga telepon sama Mama gak bakalan pernah mau telepon. Ngomong juga gak pernah mau lihat muka Mama. Handphone aja terus. Apa fungsinya lagi? Jasmine, Mama lagi ngomong ya. Taruh dulu deh nih handphone. Enggak. Taruh dulu. Ini Enggak. lagi ngomong. Iya, aku nggak mau. Kamu mau ngapain sih? Setiap hari megang handphone apa coba? Ya biarin aja, ini kan privasi aku. Mama begini tuh sayang sama kamu, ngerti gak sih? Coba ditaruh dulu. Taruh dulu handphonenya. Enggak, Tante. Taruh dulu. Enggak, Mama aku lagi main ngomong. HP. Tante. Mama aku aja nggak pernah kayak gini. Tante siapa ngelarang-larang aku? Jaga mulut kamu ya. Sekarang ini saya mama kamu. Tante bukan siapa-siapanya aku. Biar gimana saya mama kamu sekarang? Kamu suka nggak suka? Papa kamu sudah nikah sama mama ya? Bisa nggak kamu dengar sedikit? Bisa nggak kamu dengar sedikit? Siapakah yang bersalah menurut kalian? Anak yang ingin bebas atau ibu tiri yang protektif? Dilematis banget ya Ci ya. Aku adalah salah satu anak Indonesia yang beruntung karena aku tidak pernah ada substitusi pemain dalam rumah tangga orang tuaku. Sebenarnya kalau menurut aku ya, ini masalah masih terlalu dini untuk dibawa ke Street Justice karena baru 3 bulan. Betul sih, penyesuaian seharusnya masih ada ya, jalan keluar juga masih ada seharusnya. Ya, tapi nggak apa-apa, siapa tahu dengan dibawa ke Street Justice akhirnya kita bisa menemukan satu solusi yang lebih baiklah untuk keduanya. Dan aku yakin kasus ini juga mewakili ribuan kasus lainnya yang mungkin terjadi di Indonesia sekarang. Pasti. Dan semoga ini bisa menginspirasi Anda ya. Untuk itu kita langsung saja mendengar langsung penjelasan dari
dua pihak yang terkait ya. Oke, langsung saja saya panggilkan untuk Ibu Audi dan adik Yasmin. Silakan Ibu Audi dan juga adik Jasmine bergabung bersama kita. Sudah melihat tadi seperti apa kejadian yang sesungguhnya terjadi di rumah begitu ya. Sebenarnya kalau misalkan di rumah sendiri intensitas ketemunya seperti apa? Apakah memang sering bertemu dari pagi sampai malam atau jarang sekali bertemu berdua? Kalau di rumah sih ya memang selain dia sekolah pasti ketemu saya. Selain sekolah pasti ketemu? Karena pasti. ibu full time mom. Ya. Oh gitu. Dan selama full time mom itu sendiri pernah ada usaha-usaha untuk approach lebih? Banyak. Selama 3 bulan ini? Saya usaha banyak sekali. Cuma banyak memang atau terlalu banyak nih? Kita pengen tahu ya Ci ya. Banyak usaha atau terlalu banyak usaha sehingga anak agak kalau perut itu begah kalau dimasukin Malah terlalu banyak jadi perut, risih gitu ya. terlalu banyak makanan ke dalam perut kan begah gitu. kalau buat saya sih ya banyak lah ya. Kalau dibilang over ya atau semua penilaian masing-masing kan ya. Menurut saya sih pada porsinya saya memang menunjukkan rasa saya sayang saya sama anak saya. Oke, sekarang aku mau nanya sama Yasmin. Kan tadi kalau dari manggilnya Tante. masih tante manggilnya. Jadi kalau misalnya sama tante kan tante bilang udah berusaha untuk menunjukkan rasa sayangnya ke Yasmin. Tapi kalau aku lihat dari gesturnya Yasmin, dari raut mukanya, ini sangat tidak nyaman sebenarnya ya. Kalau dari versi kamu gimana sendiri dengan rasa sayang yang sudah berusaha ditunjukkan oleh tante? Apa ya, aku nggak merasa nyaman aja kalau misalkan sama tante. Kamu ngerasa nggak nyaman? Apa yang membuat kamu nggak nyaman? Dia itu terlalu overprotective sama aku. Terlalu banyak. Overprotective itu gimana sih? Terlalu banyak ngatur-ngatur aku, main ngatur HP. kan karena ada sebabnya. Ya, contohnya ngatur seperti apa? Ya, kalau misalnya aku lagi main HP, pasti dia jangan main HP mulu, belajar. Kan aku juga udah gede. Udah gede. Umur berapa sih? 16. 16. Cici, apa sih masing-masing dari mereka yang merasa dirugikan? Gitu? Oh iya benar. Jasmine merasa dirugikan apa? Terus juga Ibu Audi juga merasa apa? Yang Atau kalau dirugikan? bahasanya mungkin bukan dirugikan ya, membuat tidak nyaman, sangat tidak itu nyaman. Gimana sih gitu? Mungkin Ibu dulu deh. Ya kalau saya sih pastinya saya pengen dianggap lah gitu ya. Saya pengen dianggap sebagai Jadi selama ini merasa nggak mama. dianggap sebagai mama? Iya, artinya kan Menurut saya... Ibu dalam 3 bulan seharusnya sudah dianggap dong gitu? Iya, buat saya sih harusnya pada saat saya sudah menikah dengan papanya dan dia harusnya paham. Di sini ada keluarga baru yang memang walaupun saya baru masuk ke keluarganya beliau, ya dia mestinya paham kalau ya sekarang mau tidak mau, suka tidak suka saya jadi mamahnya gitu loh. Oke, tapi kan pasti Jasmine punya satu alasan. Kalau dari Jasmine sendiri apa yang membuat kamu tidak nyaman? Maksudnya oke, tadi kan kamu bilang kamu ngerasa dilarang-larang, ngerasa harus gini, harus gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu kan nggak mungkin Jasmine toto langsung frontal, pasti ada prosesnya. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di awal? Ya dia tuh beda banget sama mama aku. Saya pengen dianggap lah gitu ya. Dia tuh terlalu overprotective banget. Pulang sekolah aja dibatasin sampai jam 6. Ibu mana sih yang mau ngizinin anaknya belia. pulang tengah malam? Aku maunya dia nggak usah ngatur-ngatur aku mulu kan aku Terserah udah kamu gede. mau ngapain. Iya. Kalau nanti ada sesuatu yang terjadi, kan mama-mama juga disalahin sama papa kamu. Aku maunya dia nggak usah ngatur-ngatur aku mulu kan aku udah Terserah kamu gede. mau ngapain. Iya. Tapi gini, yang patut digarisbawahi adalah usia 16 tahun, maaf ya, tidak perlu ibu tiri untuk berkonflik. Kadang-kadang sama ibu kandung pun ngadepin ABG, itu konfliknya banyak. Apalagi ini yang baru berkenalan 3 bulan, kemudian langsung masuk di dalam keluarga. Nggak heran kalau memang terjadi konflik. Tapi gimana kalau kita langsung tanya pendapat dari para netizen? Betul, Citizen? kita cari aja citizen di sini, di sekitaran sini yang mungkin bisa memberikan pendapat ya. Tapi yang pasti, Yasmin intinya kalau misalkan kamu menang dalam perkara ini, kamu pengen tante kamu ini nggak mengekang kamu lagi. Tuntutannya apa? Tuntutannya apa? Kamu pengennya dibebasin gitu? Ya aku maunya dibebasin, nggak usah ngelarang-larang aku lagi. Oke, sedangkan Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Ibu Audi
kalau Ibu Audi menang nih mendapatkan voting banyak dari citizen dan juga netizen, apa yang Ibu harapkan, Ibu pengenkan? Ya, tadi saya bilang saya cuma minta dia menghargai saya sebagai mamanya. Dia mau panggil saya mama, sudah bukan tante lagi. Dan saya pengen dia nggak terlalu intens dengan handphonenya ya. Apalagi dia harus beli yang baru. Nggak perlu beli HP baru lah, maksudnya yang lama juga masih bagus gitu loh. Orang aku pengen beli HP baru. Ya tapi kan nggak harus beli baru kalau yang lama juga masih bagus. Ya emang kok. kenapa, kan bapak aku yang beliin. Ya sekarang walaupun ya nggak ada fungsinya juga kok gitu loh. Bapaknya yang beliin. Dia mau beli handphone juga kamu telepon sama Tapi dia nggak itu pernah. ada poinnya loh, Robi. Maksudnya anak segini kan nggak bisa beli handphone sendiri. Iya. Nah ini berarti mungkin harus ada kesepakatan antara papanya dan istri. Jasmine kalau menang pengen minta handphone baru nggak sama tante? Aku main sama papa. Oke, yaudah kalau gitu langsung aja deh. Kita akan nanya pendapat dari para citizen. Yuk, Yuk kita berangkat ya sini. yuk, ayo, Sini, silakan, Jasmine, tante. Ibu. Boleh, sok, boleh. Bentar, boleh nggak? Nggak, aku nggak ngomongin itu beneran. Dari mukanya sih kayaknya bijaksana ya. Ada perseteruan antara anak dengan ibu tiri. Ayo, Ibu. Iya, susah ngomong. Ulang tahun, wah Salman pakai kan nggak Salman ya? Apa kabar Mbak Evi? Hai Baby, selamat datang di Street Justice. Oke. Apa kabar Ini Mbak? adalah anak dan juga Iya. Ibu Sambung lah ya. Sambung ya dari Jasmine. Oke, ada yang ingin ditanyakan juga setelah mendengar penjelasan dari kami? Iya, mungkin sebelumnya juga kan Evi mau kasih saran juga sama Yasmin, walaupun dia ibu tirinya gitu kan, tapi dia tuh sebenarnya sayang sama kamu. Mungkin kamunya aja yang terlalu berpikiran negatif sama ibu kamu gitu. Ya emang kenyataannya kayak gitu kok. Tapi kita sebagai anak kita nggak boleh kayak gitu. Namanya kan orang tua, kita harus hormati gitu. Bagaimanapun caranya kita harus menghormati orang tua kita ya, walaupun bukan orang tua kandung. Oke. Jasmine sendiri ngerasa tante ini terlalu mencampur urusanmu nggak sih atau kehidupanmu? Aku kan punya privasi, nggak semua harus tante yang tahu. Kalau anak umur segini sih menurut saya nggak ada privasi-privasiannya. Itu salah. Privasinya. Yang Sebagai namanya teman. anak menurut aku tetap punya privasi karena anak itu adalah manusia yang harus kita hormati. Ci, mohon maaf, sekarang aku tanya, emang tante buka-buka handphone Jasmine? Iya, nggak pernah. Emang tante nggak nanya cowoknya siapa? Nggak pernah. Mencegah anak keluar malam itu bukan mengganggu privasi loh, Ci. Tante tuh lebay, tahu nggak sih? Papa itu minta dijagain, bukan dimarahin. Oh, kamu merasa suka dimarahin? Kenapa kamu suka ngerasa sedangkan tante tuh ngerasanya kayak ngomongnya baik-baik, Biasa tapi kamu aja ngerasanya sih, nggak dimarahin kenapa? marah-marah. Mbak, gimana nggak deh Mbak? Menurut Anda di sini yang kira-kira kurang tepat atau salah siapa ini? Iya, kalau menurut Evi sih ya ini Jasmine-nya. Langsung diputuskan. Langsung diputuskan aja Mbak. Kalau menurut saya yang bersalah itu adalah anaknya. Dulu, Ci. Pas, Mbak. Sebentar dong ngobrol boleh. Robi dari Street Justice Trans 7. Itu ada Cipan di situ. Boleh sini ngobrol bentar. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Mbaknya siapa namanya? Sebelumnya aku mau nanya dulu. Iya, Cici. Aku tadi sama Robi berdebat. Kalau menurut Robi, anak umur 16 tahun tidak punya privacy. Setuju nggak kalian? No. Anak umur 16 tahun punya privacy nggak? Pasti punya. Mbaknya ada yang mau ditanyain nggak? Menurut aku dari anaknya harus juga lebih terbuka sama ibunya sih. Karena kenapa ibunya nanya, mungkin dia nggak pernah ngasih tahu kemana dia Nggak perginya. pernah terbuka ya, nggak pernah Komunikasinya tidak ada komunikatif kayak gitu gitu. ya orangnya ya. Ya karena emang ibu nggak deket kan sama si Mbak Yasmin ya. Betul. Pacaran gitu kan ya. Tante terlalu sayang sama Jasmine sehingga jadi posesif gitu ya. Nanya memang. Udah langsung Mas sama Mbaknya putusin. Siapa kira-kira menurut Anda sini yang bersalah nih dalam hubungan Boleh berdiskusi anak dan ibu atau nih? punya suara Kalau kita masing-masing? punya suara masing-masing sih. Oke, silakan dari Mbaknya terlebih dahulu. Kalau aku sih Menurut saya yang bersalah adalah anaknya. Kalau menurut aku dua-duanya punya andil yang sama. Lebih bersalah ibunya. Kamu nggak tahu gimana ngurus anak. Jadi sengaja aku cari seorang ibu, sudah Iya. punya anak juga, jadi siapa tahu memiliki pandangan yang lebih gitu. sebelumnya aku pengen aja Jasmine. Almarhumah mama kandung meninggal kapan sih? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jangan-jangan kamu merasa kamu sebenarnya nggak setuju papa menikah?
Nggak setuju. Ya pasti lah, Ci, nggak setuju lah pasti ya. Oke, Ibu silakan berikan keputusan. Menurut saya yang salah adalah silakan. Kalau menurut saya sih benar Tante ya, soalnya kan ini lagi anak perempuan si Jasmine ya. Kalau pulang malam kan namanya anak perempuan, takut juga ya Tante. Apalagi Tante kan Tante ibaratnya dibilang ibu tiri lah. Ibu tiri itu walaupun baik ya dibilang jelek. Menurut saya yang salah adalah Jasmine. Ibu Lena ya. Ibu Lena punya anak berapa? Boleh tahu? Saya punya anak 2, udah remaja juga. Tapi umur-umur segini memang begini ya Bu, umur-umur 16 tahun. Betul sekali. Mereka proses pembelajaran, proses ini aku. Karena Ibu tidak pernah di posisi saya. Posisi saya di rumah ya, saya memberikan segala apa yang saya beri. Itu nggak cukup. Sayang segala macam pun udah saya berikan, tapi memang feedbacknya dia sudah nolak di awal gitu. Kalau loh. kita Bagaimana? harus komunikasi lebih panjang lagi dengan Yasmin. Apa sih maunya Yasmin? Iya, kita jalan-jalan yuk ke mall. Saya udah tanya, kalau Bu. misalnya dia mau ke kafe atau mau Saya kemana, udah tanya, oke Bu. kita sama-sama yuk. Ajak temannya, kita rangkul semuanya. Temannya kita ajak, kita akrabin. Pernah nggak coba ajak kita teman-temannya? ajakin temennya akrab, kita akrabin. Kita bawa ke rumah, kita sama-sama ajak supaya suasana itu nyaman, Bu. Pertama awalnya memang sangat ini ya Bu ya, sangat kalau baru-baru itu aneh rasanya ya, nggak enak. Iya, sekarang susah gini Bu, sekali, ya. ibu ngerasa saya dianggap belum pernah mencoba untuk masuk ke dalam Apalagi ibu belum kehidupannya punya dia. anak. Iya, memang saya belum Nah, punya iya. anak, tapi saya juga kan wanita Bu. Saya Betul. perempuan. Biar Betul. gimana pun, walaupun bukan darah daging saya sendiri, saya harus menerima gitu loh. Ini anak adalah anak saya. Saya cuma minta minimal gitu. ya, walaupun saya nggak minta muluk-muluk dia harus oh iya ini mama saya yang baru segala macam Bu, untuk kalau gitu dihapus. gini Bukan, sekarang. saya Gini, nggak kalau gitu, begitu. gini. Nggak semua sekarang tentang Ibu. Sesekali tentang Yasmin. Sesekali tentang keluarga ini. That's it. Ya, Oke, harus cukup. punya rasa bangga dikit lah sama Yasmin. Oke, That's it sih. cukup ya. Oke, ini saya tahu ini masalah yang sensitif karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Silakan. Menurut Tante siapa di sini yang salah? Tante Lena. menurut saya salah mamanya. Oke. Terima kasih Ibu, ya terima kasih banyak. Bu Lena, thank you. Terima Maaf, kasih, Ibu Lena, tangannya ya. sampai dingin loh Ibu loh. Maaf ya Bu. Ya, Terima kasih. oke. Silakan Bu Lena, thank you. Sampai dingin tangannya. Yang salah itu ibunya. Ibu tirinya. Salah itu ibu tirinya. Yang salah itu ibunya, Mas. Yang salah anaknya. Anaknya. Ini saya mau nangis loh, saya kesel. Kesel. Ya, tapi gini, aku nangisnya karena kesel. Karena aku mungkin pernah merasakan orang tua aku cerai dan ada sosok baru. Jadi pernah merasakan posisi bahwa gak bisa, lo harus terima, lo harus gini. Jadi kayak kenapa harus gue?